Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Penang Resort Singapura, saya sangat bahagia dan dengan sukacita menyapa saudara pada perayaan Natal hari ini. Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menguasai hati kita, pikiran, dan hidup kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Amang Pendeta Resort Singapura, Pendeta Franz Iwanda Sianipar, Parhalado HKBP Penang, dan panitia yang mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari yang istimewa ini, pada perayaan Natal ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita pada perayaan Natal ini, izinkan saya menyampaikan kesan saya dengan Jemaat HKBP Penang. Pada tahun 2016 yang lalu, saya diundang oleh Parhalado HKBP Penang dan Inang Pendeta Ririn Sinurat pada waktu itu untuk melayani pada Minggu 17 Januari 2016. Saya sangat bahagia dan saya memiliki kesan yang istimewa dengan Jemaat HKBP Penang. Saya melihat jemaat ini sebagai jemaat yang hidup, yang penuh sukacita, dan yang bertumbuh, yang menunjukkan persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan saya sangat bahagia dengan itu. Saya sangat terkesan dengan pelayanan dan juga dengan kebaikan hati Jemaat HKBP Penang. Dan saya berharap bahwa kualitas istimewa yang dimiliki oleh saudara-saudara terus bertumbuh dan tetap membangun persaudaraan sebagai tubuh Kristus. Saya merasakan kehangatan dan persaudaraan yang saudara-saudara tunjukkan pada kunjungan saya yang singkat pada waktu itu. Sekali lagi saya sampaikan horas bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Natal kali ini tertulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari ini kita merayakan Natal. Kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Tindakan penyelamatan Allah dengan cara yang khusus, dengan cara yang istimewa. Ketika kita saling menyapa satu dengan yang lain, selamat Natal. Dan pada waktu yang sama kita mendengar respons selamat Natal. Kita merasakan sukacita dan kebahagiaan yang tidak tergambarkan dengan kata-kata, yang tidak terlukiskan dengan apapun. Itu adalah sukacita Natal. Saya masih mengingat sewaktu masih kanak-kanak, kebahagiaan di bulan November sudah terasa. Sukacita
Getaran-getaran sukacita menyambut Natal itu sudah terasa di bulan November. Ketika saya mengikuti latihan KOR persiapan Natal, atau ketika saya mengikuti latihan liturgi persiapan Natal, atau ketika saya berpartisipasi dalam mendekorasi gereja, ketika saya menghafal ayat liturgi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, itu semua sangat mengesankan dan tak terlupakan. Aroma dan warna Natal itu mengisi hari-hari hidup kita. Sungguh satu perasaan yang berbeda. Ada apa di bulan Desember? Ada apa dengan Natal? Mengapa getaran sukacita itu demikian kuat dan demikian terasa? Itu tidak lepas dari peristiwa terpenting dalam sejarah dunia ini. Itu terjadi karena Allah melakukan tindakan penyelamatan dunia ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan turun dari singgasananya nan jauh ke bumi yang fana ini, tempat kita berdiam. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Dia datang dan berdiam di antara kita sehingga dunia ini melihat kemuliaan Allah. Sukacita para gembala yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehadiran seorang malaikat yang membawa berita sukacita dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kemudian mereka menyaksikan bala tentara surga memuji Allah dan mengatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Cinta kasih Allah telah mengubah dan mentransformasikan para gembala di padang yang sebenarnya mereka adalah kelompok masyarakat termarginal. Mereka tidak diperhitungkan. Mereka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tetapi mereka telah menjadi pribadi-pribadi yang berani, yang bersemangat, yang bersukacita, yang termotivasi dan mampu melihat jauh ke depan. Dan mereka bergerak dengan visi dan penglihatan yang baru. Karena itulah tanpa bimbang dan ragu, mereka berkata, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka bergerak melalui perjalanan panjang di malam yang gelap. Mereka bersatu hati mengambil langkah penting karena peristiwa penampakan malaikat dan bala tentara surga itu. Mereka berangkat ke Bethlehem dengan penuh keyakinan dan menyaksikan Sang Juru Selamat yang lahir malam itu juga. Sukacita besar karena kasih karunia Allah memenuhi kehidupan mereka. Sukacita besar karena Allah masuk ke dalam sejarah atau menyejarah dengan cara yang benar-benar baru. Allah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Sukacita dan kebahagiaan inilah yang kita rasakan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, setiap kali kita mengingat anugerah ajaib Tuhan, terutama dalam perayaan Natal seperti ini.
Sukacita dan kebahagiaan inilah sebenarnya yang ada di hati kita. Sadar atau tidak sadar. Deep down in our hearts. Bagas di rohat perbagasan. Dan sukacita itu tidak dapat dicuri atau dirampas oleh apapun dan oleh siapapun di dunia ini. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi supaya hidup mereka sebagai umat Tuhan benar-benar didasari oleh kebenaran ini. Dia menasihatkan mereka supaya hidup mereka, relasi mereka satu dengan yang lain, persaudaraan mereka benar-benar dibangun di atas dasar kasih Allah yang nyata dalam Kristus. Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus melihat dengan jelas potensi pengelompokan, pemisahan-pemisahan, perseteruan-perseteruan yang diakibatkan oleh motivasi dan alasan yang beragam-ragam seperti terjadi di berbagai jemaat. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat yang benar-benar dekat di hatinya, yaitu orang Kristen di Filipi. Umat yang istimewa di hati Paulus. Tentang jemaat di Filipi, Paulus menuliskan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku berdoa dengan sukacita. Jadi Paulus benar-benar mencintai jemaat di Filipi itu. Dan surat ini adalah seperti surat cinta kepada jemaat yang sangat dia cintai. Melalui suratnya dia mengingatkan bahwa jika mereka benar-benar ingin bertahan, jika mereka ingin benar-benar bertumbuh, jika mereka ingin benar-benar bersatu, hidup dalam persaudaraan, mereka harus dibangun di atas kebenaran seperti yang ada di dalam Kristus. Persaudaraan mereka harus dibangun di atas cinta kasih Kristus. Jangan ada yang mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Hidup orang Kristen dalam persaudaraan yang Paulus bayangkan merupakan impian besar. Dan untuk mewujudkannya tidaklah segampang membalikkan tangan dan tidak semudah mengucapkannya. Itu membutuhkan komitmen, membutuhkan dedikasi, membutuhkan disiplin, bahkan pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tema yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, persaudaraan yang dibangun dan digerakkan oleh cinta kasih Kristus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Adalah merupakan impian ideal keberadaan jemaat Tuhan di dunia ini. Sehingga benar-benar menjadi komunitas yang mampu mengemban tugas dan panggilan yang besar. Paulus beranggapan, Paulus percaya tanpa upaya mewujudkan yang ideal ini adalah mustahil bagi orang-orang Kristen memberikan kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa yang Paulus tuliskan bukanlah sekedar slogan, melainkan sesuatu yang harus diupayakan,
yang harus dihidupi dan yang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu, Sang Rasul memberikan contoh nyata yang harus ditiru dalam rangka mewujudkan persatuan dan persaudaraan umat Tuhan. Paulus menunjukkan contoh yang menjadi prototipe sepanjang zaman yang sesungguhnya mustahil untuk diikuti, mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi setidaknya diharapkan orang percaya mendekati apa yang telah ditunjukkan oleh prototipe itu, yaitu Kristus sendiri. Keteladanan dalam mewujudkan persatuan dan persaudaraan yang didasarkan oleh cinta kasih ditunjukkan dengan satu nyanyian yang terkenal dengan himnus Kristus. Himnus Kristus itu mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang ideal. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Tidak ada yang lain. Sekalipun banyak orang yang mau berkorban, tetapi hanya Yesus yang dapat sepenuhnya, tanpa cacat dan celah melakukannya. Dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Namun demikian, Paulus menekankan pentingnya menjadikan yang ideal ini menjadi tolok ukur bagi setiap orang yang ingin mewujudkan kesehatian. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Imitasione Christi, mencoba meniru apa yang ditunjukkan oleh Kristus, adalah langkah yang dapat dilakukan oleh orang percaya. Mencoba mendekati langkah yang Yesus ambil bukanlah kemustahilan, melainkan keniscayaan bagi setiap orang yang percaya dan mau taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Itulah yang dihidupi oleh Paulus sendiri. Itulah langkah yang diambil oleh Ingwer Ludwig Nommensen, Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Mother Teresa, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan jejak tiruan dalam sejarah gereja dan sejarah dunia ini. Pribadi-pribadi yang demikian, yang berupaya mengambil langkah imitasione Christi, telah lolos dari motivasi mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Mereka telah lolos dari kesombongan dan keangkuhan pribadi. Mereka telah bebas dari yang menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama dari orang lain. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mereka adalah pribadi-pribadi yang jika kita lihat, sepertinya kita melihat wajah Kristus. Pribadi yang demikianlah yang mampu membawa perubahan dan transformasi di dunia ini.
Saudara-saudaraku yang berada jauh dari Bona Pasogit, yang ada di Parserahan, di negeri jiran Malaysia ini, doa dan harapan saya yang terbaik buat saudara semua. Doa dan harapan saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara semuanya untuk mengimitasi Kristus. Imitasione Christi, mencoba mengikuti jejak yang Yesus jalani. Karena memang Tuhan mengharapkan hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang mengharumkan, hal-hal yang bersinar dari kehidupan saudara. Salah satu hal yang paling indah yang dalam hidup orang Kristen dapat disaksikan dunia ini adalah persatuan dan persaudaraan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesatuan komunitas Kristen, kesatuan jemaat HKBP adalah kesaksian nyata bagi dunia ini bahwa kita benar-benar murid Kristus. Saudara adalah pribadi yang istimewa. Dan Tuhan mengharapkan yang istimewa dari saudara. Dan keistimewaan itu dapat saudara tampilkan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kemauan untuk melayani, dengan kemampuan untuk menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Itu bisa terjadi jika setiap orang mau meniru Kristus. Imitasione Christi, mengambil langkah-langkah nyata menunjukkan cinta kasih kepada sesama dengan kesabaran, dengan keuletan, dengan disiplin, dengan kerendahan hati, dengan kesediaan untuk lebih dulu melayani daripada dilayani, untuk memberi hormat, untuk menyapa, untuk menunjukkan kebaikan. Saudara pasti dapat membawa perubahan dan transformasi. Sama seperti pribadi-pribadi hebat yang saya sebutkan tadi. Karena itu, jadilah murid Kristus yang rendah hati, yang lebih ingin melayani daripada dilayani, yang lebih ingin memberi daripada menerima, yang lebih suka memberi pujian daripada dipuji, lebih suka memaafkan daripada dimaafkan. Dengan demikian, saudara akan bersinar seperti lilin-lilin yang memberikan terang di tengah kegelapan. Dan saudara pasti bisa. Saya yakin, saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah ini dapat melakukannya. Saudara akan menjadi pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Melalui saudara dan melalui keluarga saudara, saudara akan menjadi berkat bagi dunia ini. Banyak orang akan merasakan sukacita, seperti sukacita yang kita rasakan pada perayaan Natal ini. Dan saya berharap dan berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. God is here with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel. Dan sukacita yang ada di dalam hati kita yang terdalam tidak akan dicuri atau dirampas oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Pergilah, berangkatlah, melangkahlah, tetaplah bersinar dalam kehidupan saudara. Selamat Natal. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas sukacita dan damai sejahtera yang Engkau anugerahkan di hati kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan
yang telah menunjukkan keteladanan kepada kami, di mana kami Tuhan panggil supaya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan sebagai murid-murid Kristus yang Tuhan akan pakai membawa perubahan, membawa transformasi, membawa kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah sukacita Natal tetap kami rasakan dan menguatkan kami untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.